Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Titi. Bu Titi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu, saya berharap Bu Titi mengobservasi kegiatan coaching saya nanti sebagai refleksi untuk meningkatkan kemampuan coaching saya. Dengan kegiatan yang tetap berpedoman pada model Tirta, kira-kira apa yang bisa Bu Afin lakukan dan siapkan ini? Yang saya lakukan saat coaching tentunya saya akan sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utama saya, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki secara mandiri. Iya Bu, jadi nanti pada saat Bu Afin melakukan coaching dengan coachingnya, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan teknik penilaian coaching. Baik Bu Titi, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang yang harus saya perbaiki nantinya apabila saya melaksanakan kegiatan coaching kembali. Baik, jadi saya nanti akan menilai menggunakan 4 kriteria. Yang pertama, kurang baik, kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Baik Bu. Lalu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Afin ingin mengembangkan 3 kompetensi itu. Kemudian di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi ini yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan panjenengan kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Afin, indikator ketercapaian atau keberhasilannya apa ini? Indikator keberhasilannya yaitu coach saya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Seorang coach yang dikatakan berhasil melaksanakan coaching itu jika mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide Baik, atau Bu. solusi dari permasalahan. Ya, baik. Kira-kira kapan Bu Afin akan melaksanakan kegiatan coaching ini? Kebetulan saya akan melakukan kegiatan ini sekarang Bu. Jadi nanti Bu Titi bisa melakukan observasi langsung ke kegiatan coaching yang saya akan lakukan nanti untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada coaching yang saya lakukan. Baik Bu, setelah saya mengamati percakapan yang dilakukan Bu Afin ini dengan coachingnya, saya nanti yang akan menyampaikan ketercapaian dari perkembangan kompetensi yang Bu
Afin lakukan dan harapkan semoga semua berjalan sesuai dengan rencana. Gitu. Amin. Kalau begitu, monggo Bu Titi bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Baik Bu Afin, terima kasih. Sama-sama Bu Titi. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Afin. Terima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya siang ini. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Saya juga sedang tidak sibuk kok. Bu Dwi, ada apa nih? Kok kelihatannya galau? Memang terlihat sekali ya Bu kalau saya sedang galau Bu. Kelihatan sekali Bu. Biasanya kan Bu Dwi itu pembawaannya ceria, senyuman, banyak canda. Tapi kok akhir-akhir ini seperti banyak pikiran ya saya lihat. Gimana ya Bu? Sebenarnya saya itu butuh teman untuk bercerita. Kaitannya dengan saya itu lebih yang untuk menjadi ketua kegiatan kegiatan P5. Oh gitu. Baik Bu, semoga saya bisa membantu Bu Dwi. Nah, Bu Dwi, dari pembicaraan kita ini nanti apa yang akan Bu Dwi harapkan? Saya ingin ide tentang penyelenggaraan P5 ini nanti supaya berjalan dengan lancar, berjalan dengan menarik, asik, mengedukasi siswa-siswa kita. Jadi tidak hanya menarik dan asik saja, tapi juga bisa mengedukasi. Saya melihat di YouTube ya referensi dari sosial media tentang biar P5 di sekolah-sekolah ini. Saya bingung menyiapkan acaranya itu seperti apa nanti, karena juga harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Wah, bagus itu Bu Dwi. Tapi jangan sampai dong ingin membuat ide yang asyik untuk kegiatan P5 kita, tapi Bu Dwi malah jadi tidak asyik nih. Tadi Bu Dwi ingin mendapatkan ide-ide tentang penyelenggaraan kegiatan P5 supaya berjalan dengan asyik, menarik, dan mengedukasi siswa-siswa kita. Tapi karena harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita, Bu Dwi menjadi bingung gitu ya. Nah, mungkin Bu Dwi bisa menjelaskan secara lebih detail lagi ide-ide segar seperti apa yang Bu Dwi maksudkan. Iya Bu Afin, jadi begini Bu, saya itu kan juga baru pertama kali ya melaksanakan kegiatan P5 ini semenjak perpindahan saya di sekolah ini, dan langsung ditunjuk sebagai ketua penyelenggara. Saya merasa kok melihat referensi ide-ide kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan P5 itu gitu-gitu aja Bu. Kegiatan yang gitu-gitu aja itu yang seperti apa Bu Dwi? Ya seperti pameran hasil P5 dari masing-masing kelas, lalu diselingi dengan peta seni yang ditampilkan murid. Saya takut nanti kegiatannya itu kurang menarik atau bahkan membosankan Bu kalau seperti itu. Bu Dwi membayangkan kalau kegiatan itu kurang menarik itu berdasarkan apa? Ya karena kegiatannya itu hanya melihat hasil karya, lalu diselingi dengan peta seni gitu saja Bu. Kalau begitu menurut Bu Dwi harus kita harus mengembangkan kegiatan karya ini seperti apa supaya kegiatan ini bisa dikatakan berhasil. Kalau saya sih merencanakan kegiatan karya ini ada kegiatan-kegiatan yang menarik selain pameran hasil karya yang dimasukkan itu ada juga game edukasi, game kekompakan antar kelas, market day, fashion show, talk show bersama wali murid, dan pentas potensi siswa supaya kegiatan karya ini menarik, meriah, tetapi juga mengedukasi untuk siswa-siswi kita Bu. Dengan ide-ide Bu Dwi ini, menurut Bu Dwi apa yang perlu disiapkan dalam kegiatan karya P5 ini?
Tentunya saya itu harus menyiapkan proposal untuk kegiatan ini ya Bu. Kemudian mendata perlengkapan yang dibutuhkan, serta mendesain acara dengan menyesuaikan lokasi di sekolah kita ini Bu. Oke, Bu Dwi, kalau begitu rencana yang akan Bu Dwi lakukan untuk Gebiar Karya P5 nanti seperti apa, Bu? Saya merencanakan acaranya itu kalau di pameran kita ini nanti, saya rencananya yang pertama kali saya lakukan itu membuat kunjungan kelas. Tentunya dengan karya yang dipamerkan siswa ini nanti ditata dengan baik. Lalu juga yang tidak kalah penting memberikan informasi yang jelas tentang cara pembuatannya. Kemudian untuk pentas seni anak itu bebas menampilkan bakat yang dimilikinya Bu. Jadi tidak hanya sebatas tari-tari daerah saja, anak juga bisa menampilkan tari kreasi, lalu silat, tari modern, pantomim, menyanyi atau bahkan bakat lainnya. Kalau untuk fashion show sendiri ini saya berpikir untuk menggunakan bahan daur ulang atau sampah plastik. Sedangkan untuk terso saya ingin salah satu dari orang tua murid nanti sebagai narasumber, karena kebetulan ada yang berprofesi sebagai kewirausahaan. Wah, hebat sekali, Bu Dwi. Baru mendengarkan ide dari panjenengan, saya saja sudah bisa membayangkan betapa meriahnya nanti, betapa asiknya acara Gebiar P5 di sekolah kita besok. Kalau begitu, Bu Dwi mau memulai rencana tersebut dari bagian apa dulu? Saya akan mulai dari mendata hasil P5 dari masing-masing kelas, supaya saya tahu juga gimana desain kegiatannya. Acara ini kan acara penting untuk sekolah kita ya Bu. Agar acara ini nanti sukses dan lancar, kira-kira siapa rekan kerja yang akan membantu Bu Dwi? Siapa ya Bu? Mungkin saya akan minta bantuan kepada Bu Tuti dan juga Bapak Ibu guru yang lain untuk membantu saya, karena beliau-beliau ini kan semuanya sudah terbiasa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Apakah ada yang akan Bu Dwi lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru Bu? Nanti saya akan mencari referensi lagi di YouTube tentang kegiatan yang kekinian, menarik minat dan juga edukatif, supaya Gebiar Karya ini tidak hanya terlihat meriah saja, namun juga memberikan pengalaman yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa di sekolah kita. Oke, kalau begitu target selesainya kapan Bu Dwi untuk menyusun perencanaan Gebiar Karya ini? Saya rasa 2 minggu cukup ya Bu untuk persiapan dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait mengenai kegiatan Gebiar P5 ini. Semoga saja sesuai target. Kemudian agar kita bisa memantau sejauh mana progresnya, sebaiknya bagaimana Bu? Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang untuk membicarakan hal ini lagi? Oke, jadi deal ya, 2 minggu lagi kita ngobrol dulu. Gimana kalau besok pas kita ngobrol sambil nyobain menu baru di rumah makan depan sekolah kita, biar lebih asik Bu? Bagus sekali itu Bu. Tenang, nanti Bu Afin saya traktir deh. Wah, mantap nih, tapi jangan sampai merepotkan panjenengan loh ya. Coaching lancar, perut kenyang, dompet pun aman. Iya Bu Afin. Kemudian terima kasih ya Bu Afin. Bu Afin sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya di siang hari ini. Coaching ini sangat mencerahkan saya. Sama-sama Bu Dwi, gimana ini? Ketakutannya sudah mulai berkurang? Sudah agak lega belum perasaannya? Alhamdulillah Bu Afin, sudah plong sekali ini. Semoga nanti acaranya lancar ya Bu, dan sukses untuk acara di
sekolah kita ini. Kalau begitu kita akhiri kegiatan coaching hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bu Afin. Sama-sama Bu, tetap semangat ya. Siap Bu Afin. Assalamualaikum Bu Afin. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Afin tadi sudah melakukan coaching dengan Bu ya. Bagaimana hasilnya Bu? Ya betul Bu, alhamdulillah sudah selesai. Dan coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita membahas atau menganalisa dari apa yang sudah Bu Afin lakukan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Afin sampaikan pada awal-awal observasi tadi. Apa yang sudah Bu Afin lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang Bu Afin sebutkan tadi pada saat pra-observasi? Di kegiatan coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur delta ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sudah mendengarkan secara penuh masalah yang disampaikan oleh coach saya. Saya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusi. Baik Bu Afin, tadi saya sudah melihat bahwa proses coaching dari Bu Afin dan Bu Dwi sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur delta. Bu Afin juga sudah mendengarkan seluruh percakapan dengan coaching dengan baik dan aktif. Bu Afin juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Lalu coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Afin, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Titi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur delta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Luar biasa Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini ya Bu Afin, sebelum kita tutup, apakah yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapatkan yaitu ternyata masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali jawaban dari coaching. Semoga dalam proses coaching yang saya lakukan di lain waktu nantinya bisa lebih baik lagi Bu. Dan terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan mengobservasi kegiatan saya hari ini Bu. Amin. Sama-sama Bu Afin. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan kali ini saya tutup dulu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.